Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 1, masih tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Negara yang akan kita bahas kali ini adalah negara Amerika Serikat. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang negara Jepang, ya, tentang negara Jepang. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan batas-batas negara Amerika Serikat. Yang kedua, menjelaskan iklim yang terdapat di Amerika Serikat. Yang ketiga, menyebutkan 2 nama sungai terpanjang di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, menguraikan nama-nama danau yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga, menjelaskan nama suku asli Amerika Serikat. Yang keenam, mengisi tabel seputar negara Amerika Serikat. Mari kita masuk pada materi inti tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Yang kita bahas adalah negara Amerika Serikat. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama bahwa kalian harus dapat menyebutkan batas-batas wilayah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah selatan, Samudra Atlantik di sebelah timur serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Nah, kemudian Amerika juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di sebelah barat Laut Kanada. Lanjut pada pembelajaran yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan iklim yang terdapat di Amerika Serikat. Nah, kita bahas dalam tema iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, kemudian iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub, yaitu di daerah Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian suhu udara pada musim dingin, pada musim dingin dapat mencapai min 30 derajat Celcius. Kemudian suhu pada musim panas mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Kemudian pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat kutub. Suhu di wilayah ini bisa mencapai min 21 derajat Celcius sampai min 30 derajat Celcius. Kemudian pada musim dingin, curah hujan di wilayah Amerika juga sangat bervariasi. Di pantai barat curah hujan bisa mencapai 250-2500 mm per tahun. Namun di wilayah gurun dan dataran rendah pedalaman curah hujannya lebih rendah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana bentuk muka bumi wilayah Amerika Serikat. Perhatikan peta di atas ya. Tampak secara fisik wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Nah, pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya bahwa kalian harus menyebutkan 2 sungai terpanjang di Amerika Serikat. Nah, di antara pegunungan yang tadi kita sebutkan terletak dataran yang sangat luas yang disebut dengan Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya
yaitu Sungai Mississippi. Sungai Mississippi panjangnya 3.734 km. Nah, itu merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri yang panjangnya 3.768 km. Jadi mana yang paling panjang? Yang paling panjang adalah Sungai Missouri. Kemudian yang kedua adalah Sungai Mississippi. Nah, itu adalah nama sungai terpanjang di Amerika Serikat. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya bahwa kalian harus dapat menyebutkan atau menguraikan nama-nama danau di Amerika Serikat. Ya, mungkin suatu saat kalian setelah besar ada yang jadi duta besar, bisa berkunjung ke Amerika Serikat. Siapa tahu nanti kalian bisa bermain ke danau ini. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar atau dikenal dengan Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, kemudian Danau Erie, dan Danau Ontario. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air tawar atau asin. Danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia. Nah, ini berarti lebarnya ya 394.299 km. Nah, walaupun disebut laut, sebenarnya Laut Kaspia adalah sebuah danau karena berada di pedalaman daratan. Danau terbesar kedua adalah Danau Superior. Nah, ini 82.414 km persegi di kilometer persegi di Amerika Utara. Kemudian danau terdalam di dunia adalah Danau Baikal. Kedalamannya mencapai 1.642 meter. Nah, itu diambil dari sumbernya dari ilmupengetahuanumum.com. Kemudian bagaimana keadaan geologinya? Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Kemudian sekarang bagaimana flora dan faunanya? Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains terdapat padang rumput stepa yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Kemudian padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian utara Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan ek atau oak. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar atau redwood banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Yang berikutnya adalah jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest. Domba dan rusa di kawasan pegunungan, kemudian puma di pesisir Pasifik, armadillo, kemudian selot, dan jaguar di kawasan barat daya. Oposum, aligator, kemudian buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Bahwa kalian harus dapat menjelaskan suku asli yang ada di Amerika Serikat.
Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Yang pertama ada Cina, India, kemudian Amerika Serikat, yang keempat Indonesia. Jadi Amerika Serikat adalah urutan yang ketiga. Nah, urutan ketiga di dunia, penduduknya mencapai 321,2 juta jiwa. Dari mana? WPDS tahun 2015. Nah, ini mengenai penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 tahun yang lalu sampai 25 tahun yang Ibu ulangi 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2 sampai 8 juta jiwa. Pada tahun 1890 diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin tersingkir secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Jadi suku asli negara Amerika Serikat ini 1 suku Indian, 2 suku Eskimo di Alaska. Nah itu ya sudah ada contohnya orang Indian dan Eskimo. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Nah itu adalah keadaan penduduk Amerika Serikat. Kemudian keberadaan etnis kulit hitam di Amerika Serikat tidak lepas dari sejarah perbudakan. Nah ini juga mengapa di Amerika Serikat banyak yang berkulit negro gitu ya, orang-orang negro maksudnya. Pada tahun 1607 sampai 1807, kurang lebih 200 tahun ya, sejumlah penduduk dari Afrika diperdagangkan sebagai budak ke wilayah selatan Amerika Serikat. Perbudakan kemudian diakhiri oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1863. Nah, Ibu dapatkan sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya dari Sejarah Negro Pertama blogspot.co.id. Nah, kemudian kita lanjut sebagaimana negara maju lainnya bahwa sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu sektor manajerial, profesional, dan teknik ya 34,9%, penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur, transportasi dan keahlian 22,9%, sektor jasa lainnya 16,5%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil yaitu 0,7% penduduknya. Nah itu menurut Mason Master tahun 2006. Nah kemudian kita berlanjut pada sekitar profil dari negara Amerika Serikat. Nama negaranya adalah Amerika Serikat, nama resminya United States of America. Ibu kotanya Washington DC, kemudian bentuk pemerintahannya Republik Presidensial. Nah ini kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Kepala negaranya disebut presiden, kepala pemerintahannya presiden, kemudian bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah mata uangnya yaitu dolar Amerika Serikat. Dari mana itu? Dikutip dari profil dan informasi tentang negara Amerika Serikat lengkap. Kemudian bendera itu profil yang Ibu angkat sesuai dengan sumber
sumbernya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Jawab ya. Yang pertama, tuliskan batas-batas negara Amerika Serikat. Yang kedua, jelaskan iklim yang terdapat di Amerika Serikat. Yang ketiga, sebutkan 2 nama sungai terpanjang di Amerika Serikat. 4, uraikan nama-nama danau yang ada di Amerika Serikat. Yang kelima, sebutkan suku asli negara Amerika Serikat. Kemudian, yang keenam adalah mengisi tabel. Nama resminya adalah Amerika Serikat. Atau yang di panjangnya yang tadi ya, United apa. Kemudian ibu kotanya di mana, kemerdekaannya tanggal berapa, kepala pemerintahannya disebut apa, kemudian apa mata uangnya. Itu sekitar tentang kondisi alam negara Amerika Serikat. Untuk materi selanjutnya kita masih akan membahas tentang negara-negara lainnya. Di antaranya adalah negara Inggris. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.